Warahmatullahi wabarakatuh. Kati pun apa kabar saya lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala selama dan kula masuk dekat bulan Ramadan ke itu. Eki Alhamdulillah paling sihat wal afiah. Muka serang Allah Subhanahu wa taala. Setuju pemirsa terus juga setuju kru dari radio Peragaan Station. Kaparengna kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga setuju bisa melaksanakan tugas ibadah puasa kalaban sampurna tor makbulah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin Kiai. Kangkui para pemirsa setuju seperti pocompo tadi seperti abung-gabung deki bisa atanya apa bisa hukum pun apa bisa sekadin to kelerasan ya junan ten kaula kadito pakar hukum kadito manabi nang basul masail beliau kadito selain terkadang menjadi mujawib tapi terkadang beliau kadito menjadi pemutus ataupun katib atau sekretaris. Ajunan bisa masuk nang kosong belu dua situng sanga telok empat kali belu petok sanga belu kosong belu telok situng telok polo dua lekor empat belu petok sanga mungkin cenderung masuk nih. Ini kapan beretok ngortok kan kadito angireng timin ya barangkali kan to beda prolog timin ya tore deki langsung nerima telepon atau WA kan itu ya di Peragaan Station ngireng ya tore Para pemirsa radio Peragaan Station setuju nabatan kula mulja aki sebelum ten kula mulai ngiring ten kula sareng para peretan setuju sareng para panjenengan setuju salanceng wajib bersyukur dekat hadirat epon Allah Subhanahu wa taala. Sekak dima ten kula sareng para taritan setuju para pemirsa setuju keento ampun banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari saking banyak keento ten kula sareng para taritan setuju tak bisa menghitung dari keento Allah Subhanahu wa taala sampai menjelaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Mun ben kelem mamitung dekat nikmat Allah maka ben tak kira mungkin bisa untuk menghitungnya. Dikaento perhatian setuju ten kula sareng paralitan setuju kaento saceng lanceng wajib bersyukur dekat hadirat Allah Subhanahu wa taala bila lebih saampun ten kula sareng paralitan setuju kaento masuk dekat bulan Ramadan. Sekak dimah di bulan Ramadan kaento Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dekat amal ibadah dan pula para panjenengan saja. Kaento termasuk di antara ihsan epon kebaikan epon Allah Subhanahu wa taala dekat orang-orang si muttaqin sehingga iparingin pendapatnya mana kesempatan kanggo laksanakan ibadah terus sang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala beli setong bulan sekak di bulan kaento lebih bagus etebang kari bulan-bulan selain. Sekadinto minangka pengantar kaangkui panjenengan seperti apa tanya kadinto bisa langsung masuk nang kosong belu dua situng belu telok pakale belu petok sanga otabe kosong belu telok situng telok polo dulekor empat belu petok sanga yanto sesarang ten kaula. Namun sebelum ten kaula berarti ngangka berarti macah beda WA nih kah oke. WA ini masuk. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi kadinto ten kaula bahasa Indonesia nih dikale terjemah ka motor saus. Dari Sukran perangkat di Sekar dulu. Tero atanya kadinto. Pertanyaannya sekadinto. Batalkah puasa jika melihat aurat tak sengaja? Benar apa hukum? Nih kan. Ini sering terjadi sekali untuk ngereng. Semulja taritan syukron se koten kula mulja aki manakala ten kula ben para taritan setuju keento secara kebetulan bukan karena sengaja melihat aurat kan seponi ketiki tak sengaja kalau ben pendapatnya mana satu saat melakukan perjalanan misalnya waktu berkendara sepeda atau mobil ternyata di depan keento pas beda orang bebini tersingkap misalnya rokoknya kita melihat maka hukumnya Kak Dinto diperbolehkan dan walaupun memang disengaja misalnya keento
disengaja mak corak kira pikiran corak orang langsing di rumah misalnya corak orang dima misalnya tengah sengaja dilihat kembali misalnya kayak itu tak membatalkan dia puasa cuma puasa. Bisa membatalkan dia kencerna puasa kencerna puasa kayak itu karena harus ngirit perasaan dengan corak sapa cengker pikiran gitu lah karena boleh apa usia muda gitu mana bisa ya bos boleh itu kepikiran mana beda perang tabuka Iki kan itu apa jawaban dari Kiai Ki Pak Sukran sebenarnya dulu. Bu cek ngereng saya agak bunga ngereng ya toreki panjenengan bisa masuk nang 0 beluk telotung telopolo 2 lekor 4 beluk petok sanga otabe 0 beluk 2 tung sanga telon 4 kali beluk petok sanga budi neka itu dan kalau pakun neka WA neka begada neka begelak rasanya neka Kak Dinto dari Mama Eli kaduluk juga nih macam benyan kaduluk deh bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat uji itu dengan pertanyaan apa sah cuman tak bejeng banyak kan tuh Kiai ketipun apa Kak Dinto hukumnya untuk Mama Eli orang yang berpuasa tadi tapi tidak melakukan sholat puasanya tetap tah dan tetap juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala cuma penapanya mana karena kita diperintah oleh Allah melakukan kewajiban selain dari puasa ke itu maka selain melakukan ibadah puasa hendaknya kita juga berusaha bagaimana bisa melakukan sholat yang 5 waktu. Karena kalau memang hanya puasa saja, bisa saja nanti setelah berhadapan kita bertemu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala setelah diperiksa masalah sholatnya kita mau apa? Karena dengan sholatnya itu baik, dalam satu riwayat itu dijelaskan apabila sholat yang dilakukan itu baik, maka ibadah-ibadah yang lain itu ikut ke semuanya. Namun apabila sholatnya itu tidak baik maka yang lain akan tertolak. Jadi mengenai hal puasa ya tetap wajib. Cuma wajib juga melakukan ibadah sholat karena agar tidak dikategorikan atau dikatakan orang yang melanggar pada aturan Islam yaitu meninggalkan sholat, melayakan sholat. Sekali lagi, cek benyan kesehatannya. Muka boleh WA nih kah? Dari peseran kah? Dari Mas Rendi. Mudah corak nih sama Nabi Mas Rendi di Parenduan. Apa saja tanda-tanda puasa diterima oleh Allah? Dalam mulu pertanyaan gitu guys. Untuk Mas Rendi di Parenduan gitu. Termasuk di antara tanda-tanda puasa orang itu diterima setelah pelaksanaan ibadah puasa selama sebulan itu orang yang diterima puasanya itu tidak terlalu banyak melakukan perbuatan dosa. Artinya setelah Ramadan itu selesai kelakuan yang tidak bermanfaat, kelakuan yang tidak berfaedah menurut agama itu dijauhi. Itu termasuk di antara tanda-tandanya. Oleh sebab itu ada ulama yang menjelaskan termasuk di antara tanda-tanda bahwa pelaksanaan ibadahnya itu diterima oleh Allah itu secara keseluruhan bukan cuma ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lain juga amalul hasanati ba'daha 'alat tawal yaitu setelah di luar bulan puasa dia itu semakin rajin melaksanakan kewajiban-kewajiban, semakin giat untuk melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga misalnya seperti ibadah haji. Ibadah haji itu yang diterima oleh Allah di antara tanda-tandanya sepulang dari tanah suci Mekah pelaksanaan ibadahnya itu tambah giat, tambah menjauhi dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Itu sebagian tanda di antaranya. Jadi puasa seseorang itu bisa disebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara kasat mata, secara pandangan mata, apabila kelakuannya setelah
habis Ramadan dia tambah baik, cek saking candeng batur tambah mulu, cek saking tambah rajin melakukan ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi, berusaha semaksimal mungkin menjauhi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk Mas Randy. Detandena lah kak dinto iki. Berarti seakan-akan itu repot ya repot sekak dinto semakin bagus nih. Semakin bagus. Oh. Benih semakin menurun. Semakin menurun maka merupakan tanda juga bahwa ibadahnya itu tidak diterima, tidak makbulah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, matur kelangkong ya. Ini terima kasih ya, semoga Kiai makin sehat nih motor selangkong. Udah tak doa ki kula nih. Sebelum resaki ya, ten kaula bedi ngaturaki deki malam Jumat nih Mas Aku. Malam Jumat kadinto seperti penapa taderus nang Peragaan Station geng Kompo penanggung jawabnya Fatim dari Kardulu, terus pendamping Epon Mama Ira. Sekarang sebelum tengkelun rosaki pertanyaan situng berlaku coba yang kak sareng tengkau dah. Situng nomor laku tagi pun kalaban pulompul hari Jumat dari Ida Laila. Ben samangken hampon petolekor menit lecer dari pokol 11 hajunan ki pekun dalam situng tareka yang kita to dialog agama atau dialog Ramadan sareng kelaban Adi Rahman sareng Ekancai sareng Kai Fatur Rahman. Kangku panjenengan sepeda gabung langsung pecet nang kosong belu dua situng sanga telok pak kaleh belu detok sanga tor kosong belu situng kosong belu telok 130 dulekor 4
belu petok sana terakhir. Dapat teram kana. Deki malam jak lopai tagi seperti taderusan ngika dinto geng kompo penanggung jawab pun Mbak Fatim torbedi didampingi sareng Mama Ira minangka operator epon. Ngiring terus lagi pertanyaan kan itu Pak Kunten kaulah dari seraan nikah. Dari seraan nikah. Feli Ramanda. Alamat tak sebut nikah. Nikah kayak beda pertanyaan kan. Feli Ramanda, selamat siang Feli Ramanda, meranter panjenengan ki pakuna tetap puasa tinggi sareng keluarga. Apakah benar hukumnya makruh kalau terlalu sering mandi saat puasa? Dan apa hukumnya berenang saat kita sedang berpuasa? Kan itu biasa terjadi dan kalau waktu usia belum 10 tahun gitu. Jadi puasa mereka mandi karena menyesuaikan diri. Kiki acara-acara puasa. Mereka tahu beda pertanyaan dari mungkin akan anggu dan mereka Feli Ramanda. Tak seputaki kak diman kak compok mereka. Apakah benar hukumnya makruh kalau terlalu sering mandi saat puasa dan apa hukum berenang saat kita sedang berpuasa? Sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Feli Ramadhani bahwa seringkali itu mandi itu memang hukumnya makruh. Kenapa dimakruhkan? Karena takut sampai air yang mengalir itu mengena pada atau masuk pada bagian-bagian tubuh yang memang dengan kemasukan air bisa membatalkan, apalagi sampai berenang. Berenang itu biasanya sampai menceburkan diri ke dalam air seperti itu. Itu sangat berbahaya sekali untuk penyampaian dalam hal-hal kita dalam keadaan berpuasa. Oleh sebab itu maka oleh ulama walaupun orang itu dalam keadaan janabah, dalam keadaan junub, itu memang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk waktu subuh. Ini untuk lebih berhati-hati sebenarnya. Agar tidak ada tetesan air, agar tidak sampai ada aliran air, untuk menjaga jangan-jangan ada aliran air yang masuk pada kuping, pada bagian-bagian yang memang tidak diperbolehkan masuknya air pada rongga tubuh kita. Jadi yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Feli Ramadhani, seringkali mandi itu hukumnya adalah dimakruhkan, apalagi sampai berenang sedemikian rupa. Karena untuk menjaga agar puasa itu tidak bisa sampai batal. Karena puasa itu apabila batal, biasanya untuk mengkodoknya itu sulit. Sebagaimana orang melakukan sholat saja, ketika kelihatan auratnya itu terbuka atau sarungnya misalnya bolong pas ada yang menjelaskan, ada yang mengatakan atau ada yang menegur, Pak sarungnya bolong, itu kelihatan mukanya itu merah. Betul. Karena apa? Karena dia maunya itu tidak mengulangi lagi sholatnya. Padahal sholat itu waktunya cuma paling lama lah 15 menit dengan widarnya sekali. Apalagi puasa yang sampai seharian suntuk kita menahan lapar dan semacamnya. Untuk itu maka berhati-hatilah dalam hal mandi ini, apalagi sampai berenang, agar tidak sampai membatalkan pada puasa yang kita laksanakan. Oh, jadi sebaiknya kan itu menghindari. Sebaiknya menghindari. Karena itu ada pertanyaan boleh nih kah? Mereka dari pribadi dari Hajjah Marwiyah Karluk kadinto. Ba'sa'ah. Oh, udah salam nih. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam juga. Dan kalau teroatanya ba'sa'ah manabi
puasa tanpa sholat tarawih. Tapi kayaknya berniat puasa sekaligus diet kan itu. Oh, ini kan binian itu kan banyak, makin banyak sanggar-sanggar nih kan. Binian nih kan pinginnya kita tetap kelihatannya awet muda. Nomor 2 kita jaga kesehatan boleh. Seterusnya pingin langsing supaya ya sekak bisa tidak berpaling kepada orang lain. Nah kan Haji Maruya kat dulu nih. Ketika apa kata penjelasannya tuh? Puasa tanpa melakukan tarawih, misalnya ada seseorang yang berpuasa cuma dia itu tidak melaksanakan tarawih, puasanya tetap sah karena sholat tarawih itu tidak membatalkan puasa, cuma saja dia itu tidak mendapatkan fadilah dari pahala pelaksanaan melakukan sholat tarawih, karena sudah maklum pahala yang diberikan bagi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melaksanakan ibadah tarawih itu sangat luar biasa sekali. Jadi tidak sampai membatalkan pada puasanya. Apabila niat puasa itu sambil lalu diet misalnya, itu tidak apa-apalah misalnya, karena di antara puasa itu memang tujuannya untuk menyehatkan. Sumu tasihu, itu sebagaimana sabda Rasulullah, berpuasalah maka kamu itu bisa sehat badannya. Angkep je saking oleh kelihatannya tetap seksi je saking kan itu biasa sama Nabi sambil lalu cuma alangkah baiknya untuk niat puasa itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan yang lain. Karena yang lain itu pasti ikut sebenarnya. Tanpa kita niat untuk diet, sebenarnya kalau sudah selepas Ramadan angsalkan buka puasanya itu bukan memindahkan makan yang tiga kali sekali itu dipindah pada maghrib, itu insya Allah badannya akan lebih kurus lagi timbang dari badan badan yang sebelumnya. Karena puasa itu bukan berarti memindahkan makan yang sebelum di luar Ramadan dipindahkan pada waktu sore. Misalnya di luar Ramadan itu makannya 2 kali, karena puasa itu cuma di waktu di waktu buka dan di waktu sahur. Maka pas di waktu bukanya itu nganteng aki, mati banget males juga saking lu kan males ya usahakan jangan seperti itu. Insya Allah itu Allah akan memberikan kesehatan kepada kita selama kita betul-betul lillahi ta'ala dalam melaksanakan ibadah puasa. Langsing insya Allah tetap juga bisa kelangsingan tubuh bangsa macam itu. Eki Haji Maruya ki motor selangkung pertama masuk ka. Duh hapinten kula nih ka WA pribadi buruan nih ka. Saterus sepon nih ka. Belum pun mempersiapkan lagu dari Roma Irama nih ka. Setung pertanyaan boleh nih ka dari apa nih Mat Tanjar nih. Aduh Mat Tanjar alamata Lu Mancung nih ka. Lu Mancung Deja. Assalamualaikum Mas Adi sareng kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kaulah ada pertanyaan epon katipun apa hukumnya air mani keluar pada saat berpuasa. Ini tidak dijelaskan tuh pun apa, karena melihat sesuatu atau bagaimana. Tahu mungkin bisa dijabarkan saus gitu kayak menabiskan itu ngereng ini. Dan kalau kemarin mau terlaku nih kan. Mat Tanjar sebeda Guluk Manjung. Mat Tanjar sebeda Guluk Manjung. Jadi kadang-kadang dari saking santaan nafsu juga saking nafsu birahi panikanya mana orang panika keluar mani tidak terasa. Maka dalam keadaan demikian mungkin keluar mani panika kalaban tanpa diusahakan juga saking keluar maninya, maka tidak sampai membatalkan ke puasa. Cuma menabi diusahakan saking untuk bisa keluar mani, ini bisa membatalkan ke puasanya. Diusahakan dengan cara apapun saking bisa membatalkan ke puasa.
tim Nabi langsung keluar tak masalah. Masalah. Tak membatalkan misal juga tedung bah temu wakili misalnya temu nyengar-nyeng temu nyengar-nyeng pokok beni kursong aki ke pental ben semacam mana diusahakan atau ada melihat nih melihat sesuatu di HP atau mau temu kadang iklan kasak tahu-tahu atau timbul nafsu birahi setengki kemudian keluar mani kini tanu karena tanpa di luar batas kemampuan jasa tanpa usaha bukan karena diusahakan malah kili misalnya untuk pelampiasan lupa mana itu tidak sampai membatalkan puasa. Demikian kima Tanjar saya badai Kuluk Mancung udah di Talabun nikah motor sekelangkong pertanyaan pon selain bisa nyusul banyak masuk neng HP neten kau neng kempang ngeheng bisa masuk neng anu kosong belu 2 situng sanga telon pak kalih belu betok sanga sebelum rosaki ten kalau pertanyaan atau penelpon ten kalau tentu sepertinya Muhammadar Rasulullah أشهد أن محمد رسول الله subuh kalau afdal salah satu salat subuh ke ento asaren ke ento hukuma ke ento kurang bagus bisa iko caagi makro karena pernah makro karena pernah penyamana orang se asaren salah starin soal subuh kan kayak cerengin bi bumi si di bawah kan kayak cereng malah kau tedung lolo ayo coko josa ayo coko malah kau tedung lolo josa kecuali yang laga badan tak sehat josa pendapatnya secara medis juga tak sah banyak pendapatnya nang pizza ke ento share sareng kanca ke ento tedung salah starin subuh ke ento sampai pendapatnya mana sampai kolpetok juga sareng ke ento bisa mengganggu juga sareng juga kesehatan badan ben banyak terbukti mun salah starin subuh ke ento biasa asaren ini kepoampo kena penyakit stroke penyakit stroke juga sabagus kan itu pon apa serasta dan sopu sekedar jalan-jalan atau ketipon apa karena saya corak ketika kebiasaan biasa tak masuk dan kalau tibi kan tuh ya jadi sa lastaran jemaah subuh dan kau le tedung baru jam 6:30 atau kolpetok nah persiapan kedua kantor corak ketika kebiasaannya kan itu kurang saya kurang saya jadi usahakan setelah salat subuh kayak itu katakanlah sejam kayak itu setelah lastari subuh kayak itu mana biasa hari lah tak apa karena waktu kayak itu ampun lah hari labek tengki juga saking hari labek tengki jadi segala selain dari karena tak bagus menurut agama dan menurut kesehatan paling utama juga saking kayak itu dari kesehatan kayak itu lah karena kurang sehat banyak bukti si ampun lah dialamin di orang-orang si biasa asarinan salah stari sopu kulit tibi panika uning ngeni ngalen ngauningin se bila tanyaki pacet lastarin sopu ni kalah aku lasarin malolo si cewek sampai dulu jadi akhir sampai tak bisa jaga diri pas kaku asa Ustadz Lutfi Rahman kan itu penjelasan dari guys terus dan kaulah langsung muka oleh WA pribadi boleh WA pribadi nih ada tengah dari Sugambar Karduluk macet banyak Karduluk nih Sugambar Karduluk. Assalamualaikum Pak Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Adi ini titipan dari Mamut. Apa Mamut? Mama muda. Mama muda dari emak-emak. Kak Dinto
katipun apa hukum epon ada obat pencegah haid supaya puasa kadinto bisa penuh. Nah, ini Kak terkadang sering dilakukan kan, terutama kadang melakukan ibadah umroh kan itu supaya ibadah umrohnya epon Kak dito sampona kak itu meminum obat kurang periksa pun apa lakar obat bede atau jadi tidak haid kan, tidak haid, jadi tidak mengganggu amalan-amalan epon katipun apa kak itu agar supaya penuh artinya tak terus nyeraan nih kasih sebulan pas ini. Hukumah minum obat seperti itu diperbolehkan. Malah kadang orang itu mana minum obat karena untuk memperlancar atau untuk mempercepat di tengah haid. Untuk lebih cepatnya, misalnya orang bini dalam keadaan iddah, misalnya sulit dan kadang tak tulis haid, maka minum obat untuk supaya haid gitu normal, misalnya boleh sisa nikah. Semuanya itu diperbolehkan. Minum obat untuk mencegah haid biar tidak mempunyai hutang juga sekarang belum puasa. Itu hukumnya diperbolehkan. Demikian juga orang yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh supaya laksanaki ide pak udah kata suci itu kebadan suci bersih dari haid. Ini kebiasaan juga banyak saya cadang kelaban minum obat. Ini juga hukumnya diperbolehkan. Tidak ada khilaf pun. Karena itu kan artinya menentang fitrah, biasanya menentang fitrah karena fitrahnya kan menabi orang bini saben bulan atau biasa deh. Tak pun apa yang. Tak pun apa hukumnya. Hukum begitu lakar kenging gitu. Oke, Sugembar. Kamu nih jawab nih pertanyaan sampean punten benian kan itu hukum nih kan. Sebelum ten kaluan rosaki pertanyaan saya wiake banyak nih terutama masuk nang wian ten kaluan nih kan. Yang biasa kitimin bani situ nomor laku tapi kabar-kabar berikut ini. Arifin Cetung. Tadi mah Cetung dengan Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai sarannya nih. Berserak-serak bahasa suaranya. Saya ingin bertanya Mas Hadi. Pertanyaannya, apakah amalan terbaik di bulan Ramadan? Mohon disampaikan kepada Kiai. Pak Kiai makin langsung miraki. Aku headphone nih Pak Kiai nih pakun mirengaki. Amalan yang terbaik di bulan Ramadan itu pun apa gitu? Untuk saudara Adi, amalan yang terbaik di bulan Arifin Ramadan. Kan Arifin Cetung. Amalan terbaik di bulan Ramadan itu adalah memperbanyak qiraatul Quran. Maus Quran sehingga mana yang pernah dialamin oleh Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan itu Rasulullah tadarus Quran sareng malaikat Jibril. Itu pada umumnya dalam mana selama 1 bulan penuh itu tadarusul Quran. Jadi mana Rasulullah semaus, malaikat Jibril juga semaus, Rasulullah mendengarkan atau sebaliknya apa nikah. Selain daripada nikah juga termasuk juga termasuk amalan yang afdal di bulan Ramadan itu memperbanyak sedekah. Karena kenceren pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu tak akan dia di luar Ramadan. Dia Allah melipat gandakan kalau sampai tak terhitung jumlahnya saya bakal pada ngaki sareng Allah Subhanahu wa taala bakal berdebu ke ento kebagusan situng ke ento terbalas sampai 1000 kali jadi 10.000 jadi bisa sampai 1 juta aja boleh berlipat gandakan itu. Saya terus ampun Bang Ramater Mas Arifin itu seperti cetung nika bisa apa bisa
Ika ngartnya setuju atau setuju pamer setuju na si mersaki belu petok masanga parakan stesen. Situ ngaki boleh pertanyaan kan itu. Dan kaula pedi ngatoraki kan itu 12 menit lecture dari pukul 12 siang. Perjalanan masih tinggal di banyak kan banyak. Pertanyaan kejukan banyak termasuk dengan HP kaula nih. HP kaula nih banyak pertanyaan. Satros epon nikah tidak nyaman kayak, tidak nyaman nikah. nomor nikah. Bercerita nikah. Baru-baru ini ada tukang bekam datang ke rumah saya. Saya dipaksa mas untuk bekam. Akhirnya saya bekam. Padahal pada saat itu hari kedua berarti nikah bulan puasa. Dan selanjutnya bolehkah keramas? Keramas ini. Bolehkah juga keramas dan bekam di bulan puasa? Ini kita tadi yang mana? Di bekam kento karena mana berobat cuma bekam kento tak sampai memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh kan senikah cuma mengeluarkan darah jasa saking nikah. Dasar bekam kan senikah hukumnya diperbolehkan. Ulama juga memperbolehkan misalnya suntik, misalnya itu juga diperbolehkan di waktu berpuasa. Adapun berkeramas sebagaimana sebelumnya itu ampun dijelaskan bahwa boleh berkeramas itu tak apa-apa. Sepenting lah harus dijaga supaya aing panika tak sampai harus berhati-hati supaya aing itu tak sampai mengalir masuk ke rongga kuping karena akibatnya itu bisa jadi sebab batal puasanya. Tak apa-apa itu berkeramas tak apa-apa. Bekam juga tak apa-apa itu. Tapi menabi lubang-lubang yang lain mungkin bisa jelas sakit juga sengajunan. Lubang ponapaan kan itu yang bisa membatalkan puasa selain kuping. Di antara lubang rongga saya bisa membatalkan puasa di antara itu lubang hidung misalnya kita masuk aki sesuatu terperang sampai di penghujung nang pangkal hidung kan ini bungkil lah ya mungkin diadek misalnya sekadar muang kereng elong misalnya tak aku tak lagi pasah cuma mana bisa sampai dekat khoisum gitu pangkal hidung si bun budi itu bungkel aja saya itu si membatalkan juga termasuk yang membatalkan pernikah ingki pernikah sejelas neneng mulut pernikah neng colok lisan misalnya sampai sopon apa jauh nih sampai masuk ke makhraj kha misalnya itu batasan si bun dalam itu masuk dekat apa namanya malah tubuh anggota dalam saya badan dalam cuma mana di luar apa nikah iki di luar makhraj kha ke depan nikah termasuk badan luar jadi misalnya angem leker misal jasa itu diperbolehkan malah kadang orang arasain manis tak malisa minuman dan macam itu diperbolehkan. Eki beda pertanyaan ke lakaraan nonetep daten kaula. So apa kon tanya ki kepanjenengan dari mama ten kaula. Eki itu diperbolehkan cuma setelah habis nyep-nyep itu cepat-cepat di penyaman dilodahkan di saking peluas itu. Penting tidak karena itu beri dalam. Oh sekadin to iki. Mana bi keramas ni ka atoloh ni ka beda pertanyaan lanjutan. Keng tak apa iki? Tak apa iki? Sekali itu para pemirsa dari tonton boleh ajunan kita pakun yang belum ketok pemasangan parakan stesen dalam situng pulau acara dialog agama atau dialog Ramadan. Ajunan kita pakun mersaki peragaan stesen. Sebelum nyotok situng laku dan kau dapat di macapole pengumpulan amplop nikah harus selain sobaja kumpul dengan apa mai baca nikah amplop kan itu harus pakai santunan anak yatim di mana santunan anak yatim
akan dikeluarkan insya Allah pada tanggal 28 Ramadan. Selain dari itu nanti fakir miskin juga akan dikumpulkan, dan insya Allah banyak acara-acara yang akan diadakan oleh Radio Peragaan Station. Dari Geng Rampas, Arya Soma, Mebel Amanda. Kemudian dari Jadeng. Dari Jadeng, Motor Selangkong, Ibu Saadah, Mama Us juga, Bada Uswatun Hasanah. Motor Selangkong, Ustadzah Uswatun Hasanah. Ibu Musa juga, Abada Nawati, Sidik lah, beda pun apa-apa aja nih ke Sidik nih, mak ngirim amplop nih. Ibu Masyaro juga, tak lupa juga Motor Selangkong, Tamam, Bada Bapak Murasad, Bada Dinda Ayu, moga tetap aja mampir setuju nikah, saya ampun ngirim amplop nikah. Pak Musi juga, kemudian Kholis Mebel Romi, Bapak Subhan juga, Bada Lifdi, Bada Badri, Bada Imam Hafaz juga, Motor Selangkong kan itu. Ucapannya dari seluruh kru radio suara Peragaan Station. Bada Manan Mebel Laris Manis, torcukan neka dari Sera nikah terakhir nikah Muhammad Aliman Faza di tasna nikah Mar'atul Hasanah. Tak lupa juga detik malam gak itu kan kalau lupa di maca peserta tadarus detik malam gak itu geng konvo yang dikomandani oleh Mbak Fatim sareng Mama Ira. Kemudian gak itu seterusnya pun laku malam gak itu angkat tapat dari Bukat kat dulu. Terus minggu malam gak itu tak ning tero seterusnya pun dari Berleke, malam seterusnya pun dari Gulu Mancu, malam seterusnya pun dari Beru. Saya dikomandani sareng Den Bagus, sareng ten kaula minangka operator Adi Rahman. Pas seputar studio juga Cak Sone Tor, deki selain peribadah sareng ten kaula. Ten kaula badi masukan berkabar seterusnya pun kerintoh dari Arifin Berewo. Sekali Arifin Berewo mengabarkan bahwa ada seorang anak ini, kalau di fotonya sekitar usia antara 8-10 tahun. Info tersebut tinggal di Pasar Pakong, dekat Pasar Pakong, teman-teman. Pakong Pamekasan, mempunyai kedua orang tuanya lengkap sekali. Ini informasi dari anak tersebut. Orang tua perempuan bernama Heni Kaparianti, kemudian bapaknya bernama Mahat. Anak tersebut dibawa ke Kalimantan oleh pamannya dan ditinggalkan di depan masjid kota Samarinda. Mohon infonya ya kalau sudah ketemu atau bagaimana keluarganya untuk para penggemar yang ada di Pakong ini, agar supaya menginformasikan melalui WA di studio, tidak apa-apa di 0831 30 22 48 79. Satu nomor lagu saya coba angkat sebelum saya melanjutkan pertanyaan-pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekenging asaur saat adan sopu ampon adan, maksud ampon adan pekengin nah karena ten kaula ta bebes pekengin ya pon. Untuk Mas Cak Siman kan? Cak Siman kaduluk saya berikan dulu asaur sampun adan sopu kadinto tak kenging malah keinto karena termasuk melakukan sejenak kala membatalkan deka puasanya mana malah sopu mereka kalau masuk deka waktu puasa, maka untuk hari esoknya keinto harus menahan diri, wajib menahan diri sampai waktu berbuka puasa. Dan selepas dari bulan Ramadan keinto wajib mengqadha puasa saya laksanakan sareng Cak Siman menikah karena termasuk melakukan makan yang bisa membatalkan puasa.
kento. Jadi mulai subuh kento karena sudah masuk, memang masuk waktunya puasa sudah. Oh, jadi tak kengengan. Tak kengengan kan iki. maksudnya tak sengaja aja, Pak. Tak bobos. Iki. Laka tak kenging langsung. Tak kenging, tapi mungkin laka lace tak pangras laka ki waktu subuh misalnya. Oh, tak pangras. Tak pangras. Kata kunci pun tak pangras. Tak pangras cek la subuh. Cuma pas makan ternyata iki pada waktu subuh lek ento tetap puasanya ke ento wajib diganti setelah sehabis bulan Ramadan ke ento. Oh, iki. Pertanyaan terakhir kadino karena waktu hampun metu aki sangat lekor menit dari pokok 12 yang itu dari Arya Soma kadito. Arya Soma sebenengkar dulu. Arya Soma kadito bedeng grup napa nih. Arya Soma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi bekengnya mana bi apuasa nikah pas tedung saare. Bekengnya tedung saare. Tapi udah cak-ocaan nih kan. Teka koceng apa sama tedung saare. Bekengnya pun kayak ini kan. Ini pertanyaan terakhir nih kan. Kangkui para penjenengan saya nitip pertanyaan. Saya hapin kaulo tapi dengan HP peragaan stesen nih kan. Semua orang nih tak bisa ibu cakap ini kan. Nyereng nih kan. Jadi puasa misalnya pas yang kita dung saare yang kita apa-apa. Sepenting sholat pokoknya cek kelupayan jangan sholat. Mari dari subuh misalnya saren deki duhur cek boleh sholat duhur di duhur tedung boleh sedekah. Tak apa ini tak apa lagi dek puasa. Mari aku kami misalnya tedung boleh. Tapi udah jauh kan tuh teka goceng apa saya gua. Lega badung payah misalnya cuma kini kekun pun lah meninggalkan sesuatu yang memang harus dilakukan yang siang Ramadan. Jadi lah hal-hal yang semestinya sangat berharga yang harus dilaksanakan karena cuma sekali dalam 1 tahun mereka belum tentu untuk Ramadan yang akan datang kita bisa jumpa lagi kesempatan yang kesempatan emas istilahnya harus kita usahakan semaksimal mungkin dalam melakukan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan iki setidaknya misalnya lesoh misal si masuk Al-Quran au neku tasbih misalnya kalau bela pakul di sepenting atek itu bergerak menyebut nama Allah bukan semacam begitu. Jadi pokoknya kita berusaha di rumah seharian suntuk itu si Asia kelakuan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Terserah uning di antara saya dilaksanakan itu boleh sila karena makbulah dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Terakhir lagi mana kadinto manabi bulan puasa kadinto tidak digunakan sebagai ras debu ajunan kadinto karena belum tentu kata. Telur 2 menit lecer dari pokok 12 ajunan para busmeda ngiring sabeluna kadito apesa sareng para pendengar para penggemar radio Peragaan Station pada debu-debu terakhir atau statement closing statement seperti pada Pak untuk kangkui para penggemar para pamirsa senior saaki torator di Bandung Petok kemasanga Peragaan Station yator ya. Setuju pemirsa Peragaan Station saya setuju nebutan kalau mulja aki itu nyambung boleh pada pasien atau laki dan kulaki buru. Mari kita berusaha dalam bulan Ramadan ini semaksimal mungkin melakukan kebaikan yang terbaik dan yang terbaik. Kenapa perhatian saja? Karena kenapa dilakukan oleh kita bersama pada saat ini. Kelak kento pasti akan diperlihatkan, kelak kento akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dari kento kenapa juga kita bisa mengawasi misal selaku orang tua mengawasi anak-anak kita supaya tidak tak terhanyut ke
remaja-remaja si lain si biasana di sore panika sepedaan ke borok ke timur lebih panika ketrek-ketrekan ini sih sangat berbahaya. Jadi selaku orang tua misalnya itu harus waspada karena biasana nang bulan Ramadan itu juga banyak musibah se etoronaki sang Allah Subhanahu wa taala. Jadi selaku orang tua itu berhati-hati, lebih waspada untuk dalam mengawasi mana nak foto dan kulaban paratitan saja. Jadi cek saking ekor-okor cek saking kun pada cek saking okoran rosak dan orang tempengan rosak ketempengan lencelan panika berak-berakan amin sepeda misal ke bedak katemo orang nang Roma lang nyong HP cek saking tapi dia letak peti anu cek saking letak peti bahaya cek saking panika dari bahaya jiwa dan semacam itu. Ya cuma walaupun mana HP kayak itu juga alangkah baiknya kayak itu juga dibatasi kayak itu karena kadang-kadang akan tadarus kayak itu selain tadarus nekuk Quran nekuk HP nekuk HP itu masuk depak kecil mana nekuk Quran nekuk HP Quran buka HP juga dibuka jadi usahakan selama misalnya tadarus upama dengan HP itu disimpan sedemikian rupa deki perkara mila salat ning sita kudu muka angki buka setelah habis tadarus kayak tadi bude tempat-tempat tersendiri jasa apa nikah mungkin siapa nikah dan kalau sih bisa mana berdepak buka-buka setuju Eki setuju saya dan gula menyampaikan dari awal sampai akhir ke into selos ke into lakar lemurnih dari Allah Subhanahu wa taala di sana sini mungkin banyak kesalahan kekeliruan jadi dan gunanya maaf ben muka-muka berde barokah manfaatah dekat dan gula ben para pemirsa pada umumnya sekian itu dari dan gula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekadar itu